saya Ayu Arawan Temas dari Prodi PGMI semester 6. Saya di sini akan membuat sebuah video tentang rancangan pelaksanaan pembelajaran atau sering disingkat sebagai RPP untuk memenuhi tugas ujian tengah semester saya dengan MK pembelajaran IPA di SD atau di MI. Nah, kita membuat RPP. Yang pertama kali kita membuat RPP itu kita harus menentukan nama sekolah. Nama sekolahnya, misalnya nama sekolahnya itu kayak SDN 1 Rampah Lokop Serbajadi. Sudah menentukan nama sekolah, mata pelajaran yang ingin kita buat, yang ingin kita susun RPP-nya itu apa? Seperti saya di sini saya mengangkat pelajaran IPA. Kelas dan semesternya kelas berapa? Di sini ada kelas 4, semesternya semester 2. Ada alokasi waktu. Setiap pertemuan itu sekali pertemuan itu waktunya berapa menit biasanya. Kalau di sini saya 2 kali 35 menit, jadi 75 menit setiap satu kali pertemuan dalam mata pelajaran IPA. Setelah itu standar kompetensinya jenis-jenis hewan berdasarkan makanannya. Setelah itu setelah kita mengetahui standar kompetensi, yang kedua itu adalah kompetensi dasar. Kompetensi dasarnya diharapkan siswa dapat mengidentifikasi jenis makanan hewan dan menggolongkan berdasarkan jenis makanannya. Jenis makanan hewan dan menggolongkan berdasarkan jenis makanannya. Yang ketiga itu ada indikator. Yang mana indikatornya itu menjelaskan jenis-jenis hewan berdasarkan makanannya. Di sini saya ada bukunya. Jenis-jenis hewan berdasarkan makanannya. Kita bilang dulu nih sama muridnya, apa sih itu hewan gitu kan? Oh Bu, hewan itu ada yang kakinya 4. Hewan itu ada yang kakinya 2 Bu, gitu. Hewan itu ada yang berbulu, ada yang punya sayap, ada yang di laut, di darat, nah gitu kan. Jadi untuk pertama kali ini kita menjelaskan apa itu hewan. Pernah nggak sih kalian pergi ke kebun binatang? Binatang apa yang paling kalian sukai kalau kalian pergi ke kebun binatang? Ataupun pernah kalian punya hewan ternak nggak sih di rumah? Kayak misalnya kambing, ayam, udah gitu apalagi kayak burung. Kalian suka nggak sih sama hewan ternakan kalian ataupun peliharaan kalian gitu ya? Kita kasih tahu sama murid, hewan itu adalah suatu makhluk yang banyak macam ragamnya, seperti ada yang menurut habitatnya, ada yang tinggal di laut, ada yang tinggal di air, ada yang tinggal di darat. Nah, seperti itu. Setelah kita jelasin apa itu hewan, sekarang kita bawa nih siswa ini masuk ke jenis-jenis hewan berdasarkan jenis makanannya. Jadi ada hewan pemakan rumput gitu ya, atau disebut herbivora. Nah anak-anak, kalian pernah nggak sih lihat kambing ataupun hewan ternak kayak kambing, sapi, kerbau, udah gitu kayak kuda? Pernah nggak sih kalian lihat itu? Kan nanti kan dijawab tuh sama muridnya pernah ataupun tidak pernah. Nah, kalian tahu nggak sih hewan pemakan tumbuhan ini seperti kambing, kerbau, sapi, mereka adalah jenis hewan yang memakan tumbuhan atau sering disebut hewan herbivora, yang mana hewan herbivora ini hewan yang memakan tumbuhan, bukan makan daging gitu ya. Kedua itu ada hewan pemakan daging atau karnivora. Nah anak-anak, jadi tidak semua hewan itu makanannya rumput. Karena kenapa? Karena dia ada yang berbeda, ada hewan yang berbeda-beda ya. Contohnya seperti ini, ada hewan yang pemakan daging. Jadi nggak semuanya hewan itu makan rumput ya anak-anak. Contoh hewan yang makan daging itu apa? Ayo cepet. Ayo siapa yang bisa? Nah, contoh hewan yang makan daging itu seperti harimau, serigala, begitu kayak elang, kan hewan-hewan yang pemakan daging. Nah,
Jadi bilang nih sama anak-anak, udah tahu kan, udah bisa bedain kan yang mana hewan pemakan tumbuhan, yang mana hewan pemakan daging. Nah, sekarang kita masuk yang ketiga. Yang ketiga itu ada hewan pemakan daging dan tumbuhan. Nah, kalian tahu nggak sih hewan apa nih yang makan daging dan tumbuhan? Udah bilang gitu ya sama muridnya. Udah gitu dia kan mereka berpikir, misalnya mereka nggak bisa jawab ya kalian bilang, nah pernah nggak sih kalian tuh lihat musang gitu ya. Selain dikenal sebagai mencuri ayam, musang juga dikenal sebagai pemakan buah-buahan, antaranya seperti biji kopi. Kalian tahu nggak sih kalau musang itu makan biji kopi? Atau siapa nih yang punya hewan ternak nih di rumah, yang punya ayam, sering diambilin musang ataupun sering dicuri musang nih ayamnya. Nah, musang itu pemakan daging dan tumbuhan. Setelah indikator tadi kita jelasin sama anak tadi, selanjutnya tujuan pembelajaran. Kan ada setiap indikator tuh ada tujuan dari pembelajarannya itu. Diharapkan siswa itu dapat mampu menjawab pertanyaan yang telah diberikan berdasarkan hasil percobaan yang telah diberikan. Contohnya kayak tadi, kayak misalnya siapa yang tahu hewan pemakan tumbuhan, angkat tangan gitu. Siapa yang tahu hewan pemakan daging, angkat tangan gitu. Jadi diharapkan siswa itu dapat menjawab pertanyaan yang diberikan nantinya. Dan yang kedua itu siswa dapat memberikan pengalaman baru bagi siswa nih. Oh, sebelumnya siswa ini nggak tahu nih, nggak bisa bedain nih mana makan daging dan yang mana makan daging dan tumbuhan. Jadi dari sini siswa tuh jadi tahu yang mana yang bisa membedakan yang mana makan hewan yang makan tumbuhan, yang mana hewan yang makan daging, yang mana hewan yang makan daging dan tumbuhan. Jadi memberikan kepada siswa itu pengalaman yang baru. Nah, gitu ya. Dan yang ketiga itu memberikan motivasi kepada siswa untuk bisa melakukan pengamatan sederhana. Nah, contohnya kayak tadi, misalnya kayak pernah nggak sih kalian tuh lihat hewan ternak, atau siapa sih di sini yang rumahnya punya hewan ternak? Saya Bu, ya gimana sih hewan ternak itu? Saya ternak misalnya ternak kambing Bu. Nah, tahu nggak sih kalian kambing itu makanannya apa? Tahu Bu, ataupun ya nggak tahu Bu gitu. Jadi di situ kan ada pengamatannya ya. Jadi anak-anak itu mengamati, oh ini kambing nih, kambing ini makanannya apa ya? Oh, rumput. Nah gitu. Nah, itu kita masuk ke kegiatan awal. Saat kegiatan awalnya itu apa? Pertama kali mengucap salam. Setelah itu mengucap salam seperti assalamualaikum anak-anak gitu ya, apa kabar semuanya. Nah gitu. Setelah itu berdoa. Setelah mengucapkan salam, sudah itu berdoa. Kita mempersilakan kepada siswa untuk berdoa bersama-sama di ruangan kelas. Setelah itu mengabsen siswa. Bisa juga setelah mengabsen siswa, siapa yang hadir, siapa yang tidak hadir. Setelah itu kita memberi motivasi nih sama siswa. Nah, siapa nih di antara kalian yang tahu apa ya, buaya tuh makanannya apa? Nah, kalau ada yang tahu, ibu akan ngasih bintang kecil gitu ya. Jadi setiap siswa yang bisa jawab pertanyaan dari ibu akan dapetin bintang. Bintang ini bisa kalian tempel di samping mading ataupun di samping papan tulis. Jadi bisa tahu nih siapa nih ya minggu ini yang banyak bintangnya. Yang B-nya kita masuk ke kegiatan inti. Yang mana kegiatan inti guru menjelaskan jenis-jenis hewan berdasarkan makanannya. Udah dijelasin tadi, hewan herbivora, karnivora, omnivora. Dan yang kedua itu guru memberikan soal tanya jawab kepada siswa. Misalnya kayak gimana ya? Kayak misalnya contohnya siapa nih yang tahu hewan karnivora, tunjuk tangan gitu. Dan yang ketiga itu guru menyuruh siswa merangkum materi setelah memberikan penjelasan tentang jenis-jenis hewan berdasarkan makanannya. Di situ kita nyuruh nih murid itu untuk merangkum materi tentang hewan berdasarkan jenis makanannya. Setelah itu, yang keempat itu guru memberikan soal kepada siswa.
soalnya ya soal yang tertera di buku ataupun soal yang guru buat sendiri untuk siswa. Itu ada kegiatan akhir, di mana kegiatan akhir ini guru memberi arahan untuk materi selanjutnya. Setelah itu guru memberikan apresiasi kepada siswa, kan itu ada yang bisa tanya jawab gitu ya, ada yang angkat tangan, Bu saya tahu nih apa hewan pemakan tumbuhan. Jadi kita beri apresiasi ataupun beri reward, sebuah penghargaan gitu ya kepada siswa, ataupun kayak gininya kayak bintang gitu. Jadi bintang siapa yang bisa jawab soal nomor 1 dapat bintang 1 gitu. Jadi memberikan apresiasi dan reward kepada siswa. Dan yang terakhir itu menutup pertemuan dengan mengucapkan salam. Dan yang D itu ada sumber belajarnya itu dari buku IPA SD. Dan yang terakhir itu ada penilaian. Apabila siswa dapat menjawab pertanyaan ataupun soal dengan benar semua, maka siswa tersebut mendapatkan nilai 100. Sekian, terima kasih dari saya Ayu Arontemas. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.